Halo, selamat malam semua. Berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana Bapak Ibu kabar di minggu ini di hari Senin tanggal 7 Juni 2021. Hari ini perdagangan bagaimana? Keren banget ya. Ada kebagian dapat profit dari MNC Group. Wah, ya, congrats semua Bapak Ibu yang kebagian profit dari MNC Group. Dan hari ini padahal pergerakan emitennya, pergerakan kompositnya nggak terlalu bagus ya. Kita banyak dapat dari pergerakan dari MNC Group aja nih. Ada apa sih sebenarnya yang terjadi dengan MNC Group? Kok bisa tiba-tiba kompak beberapa saham emiten jadi ARA dan kalau nggak naiknya pun sampai puluhan, sampai belasan persen. Rata-rata double digit semua. Di video ini kita akan coba ulas ada apa dengan MNC Group. Sebelum saya mulai, saksikan video yang satu ini. Ingin berinvestasi saham, tapi tidak tahu mau beli saham apa? Bingung kapan harus beli dan jual? Lebih sering rugi daripada untung? Yuk, gabung aja bersama kami di winnerstock.id. Itu tadi adalah video bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung bersama kami di Winner Stocks Indonesia. Dan sebelum saya ulas lebih jauh mengenai ada apa dengan MNC Group hari ini, coba kita lihat review dari video market review saya sebelumnya. Saya terakhir bikin video market review pada tanggal 3 Juni 2021 ya. Jadi saya buat 3 hari profit maksi bersama Winner Stocks. Dan ketika saya buat itu, saya sudah warning mengenai pergerakan komposit hari ini. Saya sudah warning bahwa saya buat ini hari Kamis ya, buat video ini hari Kamis, dan kebetulan ketika saya buat video ini, saya sudah warning IHSG berpotensi untuk melemah. Apalagi especially ketika itu hari Kamis dan besoknya adalah hari Jumat, saya bilang adalah hari taking profit. Dan potensi untuk menguji level support dan IHSG ada di posisi yang cukup rentan, especially ada gap di bawah. Dan perdagangannya seperti Bapak Ibu ketahui, hari Jumat IHSG sempat menguat sedikit lalu kemudian ditutup dengan koreksi. Dan hari ini juga sama, masih bergerak di level resisten yang saya sempat, sebelum saya buat video ini, tadi pagi saya sempat bikin, saya posting lewat chart di AMI Broker ya. Yang saya posting, saya kasih ke Bapak Ibu. Saya kasih lihat kompositnya. Jadi, nah ini, saya sempat posting bahwa IHSG ada di level support dan resisten dengan pergerakan range di level 6045 sampai 6113. Jadi masih bergerak, kalau dia bergerak sideways ya, kalau breakout itu baru ada kecenderungan untuk menguat. Dan kalau menguat, IHSG berpeluang untuk menutup gapnya yang di atas ini, yang berwarna merah ini. Dan seperti kita ketahui, level 6113 ini cukup kuat untuk menahan pergerakan IHSG. Kita ketahui pernah dia di tanggal 9 April menguji level ini, kemudian di tanggal 16 April menguji level ini dan tidak mampu breakout, dan sempat mau uji juga di hari tanggal 4 Juni ya. Seperti saya bilang, saya sudah buat video ini tanggal 3 hari profit maksi dengan Winner Stocks. Itu juga salah satu sebab kenapa saya buat video itu. Kenapa nggak saya buat 4 hari atau besoknya, atau saya lihat potensi koreksi, jadi saya bilang 3 hari lah. Jadi saya sudah hitung memang ini hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Langsung saya bikin video 3 hari profit bersama Winner Stocks. Jadi, dan di dalamnya juga saya sudah warning, saya sudah berikan sinyal hati-hati bagi teman-teman yang mau trading. Kalau begitu kita tetap profit, kita tetap trading ya. Saya tetap trading dan masih bisa dapat profit. Cuman
kita ada warning untuk akan ada koreksi. Jadi ketika marketnya turbulence, kita sudah siap, sudah antisipasi. Dan kita cenderung waktu itu saya sudah memberikan di grup, memberikan rekomendasi ketika tanggal 2 Juni, saya sudah rekomendasi tentang BABP ya, tentang BABP, dan sampai hari ini sudah mendatangkan profit yang luar biasa banget. Intermezzo sedikit sebelum saya mulai memasukin ke bahasan ada apa dengan MNC Group. Sedikit saya mulai masuk ke, saya kasih cuplikan sedikit. Nah ini, tanggal 2 Juni saya sudah posting tuh bahwa watch BABP besok. Jadi tanggal 2 Juni kita sudah mulai beli ya, saya sudah mulai beli BABP, dan ketika besoknya BAM terbang, kita langsung sikat ya, langsung beli lagi. Saya coba kasih lihat chartnya BABP. Nah, ini dia BABP. Tanggal 2 Juni, seperti Bapak Ibu lihat, ini tanggal Juni, ketika itu dia baru ada mulai memperlihatkan, wow ini sinyalnya, trennya sudah mulai oke nih ya. Dan kalau di saya, sinyal seperti ini adalah sinyal buy. Dan kita sudah mulai entry di BABP. Ketika itu masih di level harga sekitar 190-an sekian ya. Saya spekulasi entry 192, 194, saya mulai spekulasi entry. Dan bank dia besoknya saya sudah kode juga malamnya untuk mulai beli lagi, dan besoknya beneran langsung dia ngegas. Kita beli terus, saya beli bertahap terus, dan mencapai puncaknya hari ini ya, Dan profit yang sempat kita bukukan yang ter-average, saya sempat jual dan sempat masuk lagi. Kenapa saya sempat jual dan saya sempat masuk lagi? Karena kondisi market yang saya lihat, wah kok hati-hati kak. Jadi hari Jumat saya sempat jual sebagian, dan hari Senin tadi ini saya begitu dia gap up, yang saya jual sebagian saya beli lagi. Jadi average saya jadi otomatis jadi naik. Tapi nggak apa-apa. Saya bukan masalah di average-nya, yang saya masalah adalah profitnya. Jadi ketika saya memutuskan untuk beli lagi, buktinya hari ini kan masih terbang lagi ya kan. Ini profit yang kita dapat, Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini ada BABP ya, profitnya sempat 40-an, 45 sampai persen ya, sampai hampir 50%. Luar biasa sekali kan. Bayangin. Average-nya juga kelihatan, Bapak Ibu bisa lihat. Terus kemudian, nah ini di salah satu akun, dan beberapa teman juga ada yang trading juga di BABP pun masih profit double digit. Dan hari ini yang kita trading, ada yang kalau Bapak Ibu lihat ini testimoni kita ya tadi ya. Ada yang trading di BGTG ya. Saya tadi sempat rekomendasikan BGTG tadi. Nah ini, tadi jam 11 ya, jam 11 saya sudah bilang spekulatif buy. Kalau tercipta candle biru, dan tambah porsi jika breakout. Dan ketika itu harga BGTG masih di level sekitar 176, 170, kayaknya nggak sampai 176 deh. Saya mulai di BGTG di 174 kalau nggak salah. Saya mulai beli. Mulai nyicil beli bertahap, dia naik, beli lagi, dia koreksi, dia swing, maksud saya beli lagi, dan bam, BGTG arah ya, finish strong di 204. Jadi kita dapat arah gitu ya, lumayan banget. Dan ya, saya coba mau kasih lihat BGTG chartnya bagaimana sih BGTG. Apakah masih akan recommended untuk beberapa hari ke depan? Saya bilang high chance ya, peluangnya cukup besar. Dia sempat sideways lama di bawah, dan dia mulai breakout, dia swing, dia breakout lagi, dan saya melihat dia ada potensi untuk breakout lagi. Jadi gini, jadi saya lihat ada sentimen bank-bank kecil mulai menggeliat lagi ya, ditandai dengan beberapa emiten yang saya lihat juga bank kecil juga lumayan. Jadi ada beberapa yang juga terbang. Contohnya satu INPC kalau nggak salah. Ini juga potensi
untuk juga meledak lagi. Jadi saya lihat bank-bank kecil ini kok ada kecenderungan untuk siap meledak semua ya. Kalau kita lihat weekly-nya malah chartnya menarik ini, lihat dia turun, swing, dan dia bam. Saya nggak, yang saya sajikan ini bukan rekomendasi buy. Saya cuma ulas loh ya. Jadi rekomendasi buy saya khusus masuk di ulasan saham saja. Ini hanya yang saya bagikan ini hanya ulasan. Saya hanya memberikan ya pandangan-pandangan ya. Karena bank-bank kecil ini ada geliat-geliat ya, potensial untuk melanjutkan pergerakan yang positif ya. Ya ini yang kita pantau beberapa hari ini. Nah, khusus untuk MNC, oke, coba kita ulas MNC. What happened with MNC? Seperti kita ketahui ya, beberapa waktu ini sebelum BABP meledak ya, kita kan juga sudah dapat sinyal sebenarnya BABP mengantongi izin. Bahkan waktu ketika dirilis berita itu, MNC udah 3 hari, sempat 3 hari ARA ya, bukan MNC, maksudnya Bank MNC ya, sempat dirilis sampai 3 hari ARA sempat. Terus kemudian bukan 3 hari ARA ya, pokoknya naiknya sampai lumayan ekstrim. Nah ini saya kasih lihat aja deh, saya lupa ingat soalnya. Nah ketika di sini pun kita trading di sini karena ketika sideways dia breakout, kita udah trading juga di 21 Mei ini, kita juga sudah mulai trading. Dan ketika dia di sini, kenapa yang bikin candle-nya kayak begini? Karena tiba-tiba ada berita mengatakan bahwa izinnya Motion Bank sebenarnya belum keluar. Nah, sebenarnya saya sudah ada cium gelagat. Ini kayaknya ada sesuatu, nggak mungkin ya. Sesuatu corporate action yang sudah sedemikian naik. Ini kan yang beli, yang saya yakin kalau level kayak begini bukan retail aja yang gerakin. Pasti ada man behind the gun-nya yang gerakin kan. Dan buktinya bener aja, besoknya masih kuat naik. Nah, begitu dia masih kuat naik, saya sudah mulai cip-cip, mulai pantau, dan ketika 2 Juninya saya beli lagi. Dan betul saja ketika 2 Juni malam saya dapat berita yang seperti tadi saya sudah kasih lihat fotonya, bahwa dia akan ternyata izinnya keluar. Nah, yang kayak gini ini kan nyebelin banget ya kan. Dia bikin candle kayak begini, terus kemudian beritanya. Kalau saya sih fokus di chart ya. Saya selalu fokus di chart. Saya lihat momentumnya masih bagus. Kalau Bapak Ibu lihat di AMI broker saya, BABP, sebenarnya sudah kelihatan banget sih. Kalau saya coba switch ke AMI broker. Saya coba switch ke AMI broker. Nah, ini chart official kita yang di Winner Stocks ya. Bapak Ibu bisa lihat yang di panel bawah. Yang panel bawah itu di kita banyak orang kan taunya adalah bandarmologi ya. Di kita Winner Stocks itu tidak menganut bandarmologi. Tapi yang kita hitung adalah smart money ya. Jadi yang kita hitung adalah smart money itu seperti kayak transaksi yang terjadi real. Saya nggak peduli sekuritasnya siapa yang beli, tapi kalau posisi beli volumenya banyak, dia beli makan dalam jumlah banyak, jual juga, pokoknya ada terjadi lompatan transaksi, lompatan volume yang masif, kan kelihatan dari grafik histogram saya yang berwarna hijau Tosca ini, dia begitu kuat. Nah, ketika di sini seperti saya bilang tadi, waktu dibilang dirilis bahwa OJK merilis, saya nggak tahu OJK yang merilis kan, bahwa sebenarnya izin Motion Bank belum keluar, tapi ternyata saya lihat, ini kayaknya nggak mungkin dia belum keluar. Lihat volumenya, lihat ininya nih, coba tuh. Dan ternyata dia besoknya candlenya hijau, besoknya lagi biru tuanas. Di saya di Winner Stocks, rule-nya untuk beli, untuk nambah power, untuk melihat kekuatan, salah satunya adalah di candle berwarna biru tua. Di candle, makanya di kita di Winner Stock candle itu ada beberapa warna ya. Hijau kita bagi 2, hijau dan biru tua. Biru tua itu menandakan momentumnya bagus, volumenya bagus. Jadi kalau Bapak Ibu lihat candle berwarna biru tua di Winner Stocks, itu kekuatannya udah bagus banget, sama ketika BGTG. Maka tadi BGTG kan Bapak Ibu kalau lihat tadi di foto cuplikan tadi, saya bilang kalau candle tercipta biru tua silakan beli, dan beneran kan, langsung bam, BGTG langsung ARA ya kan. Ya bukan berarti yang biru tua pasti ARA, tapi kita lihat juga momentum di bawah ini. Oke lah, saya kasih lihat yang BGTG lah. Nah, BGTG Bapak Ibu lihat sama kan, ketika dia mulai mau ngedrive, lihat
Dia lihat tuh ininya, powernya BGTG. Ketika dia mau ngedrive, bandingkan ketika sebelumnya dia bergerak flat, transaksinya nyaris biasa-biasa saja, dan ketika dia mau melejit, lihat. Ini juga sama kalau kita geser di beberapa waktu sebelumnya. Tuh, nyaris flat datar di BGTG, dan terus tiba-tiba dia mulai bang 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 mulai langsung ngedrive. Dan ketika di suspend, ketika di sini langsung lihat tuh. Lihat, ketika dia turun dengan masif, ini sempat naik turun kan? Ketika dia lihat dia punya ini berubah warna, langsung kita jualan di sini, dan ketika kita jualan langsung aman. Jadi dari histogram yang kedua ini kita bisa tahu, oh ini lagi mulai ada distribusi, dan benar saja. Habis itu BGTG ambiar. Nah, di sini kita melihat hal yang sama. Wah, ini momentum nih, ada momentum. Dan bagaimana dengan yang lain? Kita coba kasih lihat. Saya coba kasih lihat Behit ya, Behit. Nih lihat nih Behit. Ketika kemarin dia mulai di drive nih, ketika di drive, lihat nih. Ini juga mulai ketika mulai di drive, malu-malu ya. Dari yang orange ini ada sinyal tapi belum valid, tapi malu-malu ya. Tapi dari situ kita sudah lihat gelagat sih sebenarnya, dan ketika dia di drive bam, langsung ketika berwarna ini langsung terbang. Jadi gini, di sini saya mau kasih lihat contoh bahwa histogram the powerful of money, smart money indikatornya kita adalah kita bisa mendetek ketika gejala itu mulai muncul sebelumnya. Nah, MNC seperti yang Bapak Ibu ketahui tadi adalah sentimen positifnya ada dari motion bank. Dan motion bank itu ada di dalam holding BCAP. BCAP sendiri ada di dalam holdingnya Behit. Ya. Nah, BCAP ketika dia BABP naik, lihat BCAP. Lihat. Jadi di sini kita sebenarnya sudah detect, saya sudah mendetek BCAP bakal sesuatu juga gitu ya. Dan kita lihat, kita nggak usah ngomong yang ini deh, kita nggak usah ngomong indikator, oh kan dia breakout. Lihat tuh, bahkan lihat ketika dia naik, terkena, kita punya garis N-line, dia koreksi, kena garis V-line, dia rebound lagi, dan ketika dia rebound, begitu dia bisa breakout N-line, dia terbang. Itu indikator yang di atas. Kita nggak usah ngomong yang di atas lah. Yang di bawah ini loh yang powerful ya. Ini juga powerful maksudnya. Jadi ini begitu sinergi antara dua chart ini ya, saling mendukung sehingga membuat kita bisa mendetek ketika pergerakan ini bagaimana. Itu baru dari segi finance, sektor finance motion. Jadi motion bank ini punya strategik ya. MNC, saya beberapa hari yang lalu, di akhir Mei kalau nggak salah, MNC merilis ya bahwa akan ada investor asing yang masuk ke grup MNC. Dan kerjasama strategis, saya nggak tahu dalam bentuknya bagaimana ke depannya, tapi kaitannya erat dengan digitalisasi banking ya. Dan ke depannya, sektor ini ya, maksudnya BABP adalah menjadi penggeraknya, motor penggeraknya, karena dia banknya ya, MNC yang menjadi motion bank. Nah, dia kan ada di dalam BCAP, maksudnya holding, dan BCAP sendiri ada di dalam holdingnya lagi, Behit lagi. Dan saya melihat sentimen ini akan bagus. Ini setidaknya memiliki ambisi besar untuk menguasai, untuk mengambil porsi besar juga terhadap transaksi digital di Indonesia. Seperti Bapak Ibu ketahui, Indonesia punya kekuatan, especially angkatan mudanya yang begitu powerful, dengan kekuatan belanja, dengan budaya belanja, dan kita ketahui nanti dalam waktu dekat akan ada IPO, baik Bukalapak maupun Goto, ya, Gojek Tokopedia, dan all about milenial. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, sektor tekno juga gila-gilaan, sektor tekno. Saya sudah sering ulas sektor tekno ini. Kemarin saya sudah kasih kisi-kisi, sektor tekno. Lihat,
Saya sudah kasih kisi-kisi bahwa pantau sektor ini ya. Beberapa video saya, marketing saya sudah ulas about sektor tekno ini. Nah, jadi semua berlomba-lomba masuk ke dunia digital. Dan saya rasa saham-saham emiten-emiten bank kecil tersebut juga akan naik terkait dengan sentimen-sentimen bank digital tadi. Kembali lagi ke MNC Group. Kita lihat bahwa KPIG, nah ini salah satu KPIG, lihat nih kan. Kalau KPIG sih susah ya, dia ketarik ya. Kalau saya bilang dia ketarik karena sentimen dari grup ya. Tapi kalau KPIG sendiri mengantongi izin ya, dia akan bikin MNC Land, karena ini MNC Land, dia akan bikin suatu Hollywood ya, kayak bentuknya kayak Hollywoodnya Indonesia lah di Lido ya. Dia akan bentuk Hollywoodnya Indonesia, jadi di mana di situ ada studio film terbesar mungkin di Asia, ambisiusnya ya, salah satu yang rencana ambisiusnya MNC. Dan ini akan menjadi suatu kalau corporate action yang begitu besar. Jadi corporate action yang begitu besar, baik dari segi finance. Kemudian MNC Group ini mencakup banyak industri ya, properti juga, dan saya nggak tahu media juga ya, MNCN. Dan nah ini MNCN juga kita bisa lihat ya, walaupun dia pergerakan chartnya naik turun, tapi kita lihat di bawahnya, lihat sebelum waktu ini ketika dia koreksi pun yang di bawah selama masih oke, dia masih rebound, masih bagus. Dan kita lihat MNC juga potensial untuk masih akan meledak juga ya. Ya, terus apalagi yang grup BMTR juga, BMTR. Nah, ini BMTR Bapak Ibu bisa lihat ketika dia mulai naik juga di sini juga ke detect ya, ke detect. Ya, itu jadi MNC masih saya lihat ke depannya bagaimana, prospeknya bagaimana. Saya tidak bilang, saya nggak berani menjamin, saya nggak berani ngomong bahwa MNC berarti selesai atau targetnya sekian-sekian. Pokoknya kita stick on the chart aja. Kalau di kita winner stock simple. Selama panel bawahnya masih hijau, turkis, kita akan hold. Dan selama dia potensial untuk koreksi, kita akan ngomong. Ketika dia dari turkis berubah warna, kita siap-siap jual. Itu salah satu keunggulan dari Winner Stocks. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung bersama Winner Stocks, kami memiliki chart yang powerful tadi. Dan saya sudah katakan bahwa momentumnya itu sekarang. Waktu mau masuk itu bukan ketika sahamnya sudah terbang tinggi kayak gini, tapi ketika kemarin kita lihat masuknya masih hijau-hijau, masih turkis, dia masih swing-swing di areal bawah, dan tiba-tiba bam, melejit gitu kan. Tapi waktu swing-swing di bawah itu kan kita udah mulai belanja, udah mulai trading. Ketika naik kita dapat profitnya. Jangan ketika sudah naik kita baru mau beli. Nah, telat. Itu telat banget. Saya bilang telat banget. Kita potensial untuk beli di pucuk. Kayak saya nggak bilang BABP atau yang lain-lain pasti akan koreksi. Mungkin kalau yang baru masuk hari ini, mungkin besok masih bisa akan naik. Tapi risk and reward-nya sudah nggak imbang, Bapak Ibu. Jadi saya bilang kalau Bapak Ibu baru mau masuk MNC Group tadi atau mulai masuk besok, tolong pertimbangkan risk and reward-nya. Sudah mulai nggak imbang kalau saya bilang. Sudah price in, semuanya udah price in, sudah mulai terlihat price in. Udah. Kenapa? Jadi kalau contoh kayak BABP ya, dia mulai dari izin OJK belum keluar, baru rumor dia akan bikin bank digital. Terus kemudian tanda kutip izin keluar, terus tiba-tiba dibilang nggak jadi gitu kan. Sempat swing dan tiba-tiba izinnya beneran keluar dan dia bam, dia naik. Nah, ketika itu mulai deh strategi apa segala, dia punya marketing plan, dia punya ini mulai kelihatan, mulai keluar semua. Nah, ketika mulai good news itu keluar, Bapak Ibu mulai hati-hati. Hati-hati dengan potensi untuk profit taking. Orang-orang yang beli saham ini di bawah akan merealisasikan profitnya. Dan ketika itu hati-hati. Karena ketika mulai koreksi, kita tidak tahu seberapa cepat. Seperti tadi Bapak Ibu lihat sebelumnya. BGTG, ARB berapa hari berturut-turut. Ya, berturut-turut dia koreksi.
Dan BABP juga sama sebenarnya. Kalau ketika dia sempat naik dan sempat koreksi juga, sempat ARB juga. Dan ingat, ARB asimetris kalau ARA ya 25% atau 35%, tapi ketika di ARB 7%. Dan 7% itu gampang banget, begitu dia peng 7%, turun minus, bang minus 7%. Setiap hari bisa ketemunya langsung di ARB. Nah, itu bahaya. Kalau saya ketika kita lagi kayak begini, lagi penuh euforia, saya sudah mulai sell on strength. Saya sudah mulai siap-siap jualan. Jadi patut dicermati. Jadi saya sudah warning dulu ya Bapak Ibu. Jadi ketika sekarang Bapak Ibu baru mau hit, baru mau masuk, hari ini kan naiknya tinggi, banyak yang naik tinggi. Tidak ada jaminan bahwa besok-besok akan arah lagi atau akan naik lagi dengan lebih hebat lagi. Waspadai, pertimbangkan risk and reward-nya dengan baik, ya pergunakan money management dengan baik. Jadi kalau tanpa money management yang baik, bahayanya begini kira-kira. Bayangkan Bapak Ibu baru mau beli MNC Group, ya tadi yang naik MNC Group level saat ini, BABP aja deh, baru mau beli hari ini. Dan kalau bandingkan dengan orang yang beli di level 150. Orang lain sudah level 100, udah posisi profit 100%. Sedangkan Bapak Ibu baru nol, baru mau trading. Dan Bapak Ibu masuknya all in. Bayangkan kalau dia minus, langsung ke level dia minus 50% aja Bapak Ibu udah waduh rasanya udah kayak gimana itu. Sakitnya udah di sini itu sakitnya. Jadi saya bilang itu sebabnya risk and reward-nya sudah nggak imbang. Sebaiknya Bapak Ibu cari lain. Ada nggak saham-saham yang lain? Tadi sudah saya sempat kasih lihat bocoran-bocorannya ya. Saham-saham bank-bank kecil yang mungkin akan lanjut lagi. Nah, di kita di Winner Stocks berkesempatan untuk melihat panel 2 yang saya tadi demokan ke Bapak Ibu, yang Smart Money Indicator. Kita cari emiten-emiten mana, kita sembari lihat-lihat yang kira-kira masih akan naik. Ya, itu yang kita beli. Jadi yang ketika risk and reward-nya masih oke banget. Dan cukup banyak kok, nggak usah khawatir. Dan nggak perlu beli yang gorengan sih sebenarnya. Nah, grup MNC tadi itu sebenarnya kategorinya kategori gorengan. Jadi kalau saya bilang kita cari aja yang kualitasnya baik, ya, yang sahamnya bagus. Kalau memang pun harus gorengan, risk and reward-nya masih imbang. Dan potensi untuk kedepannya untuk meledak juga masih besar. Ya, kalau beli sekarang rasanya sudah banyak yang tinggi. Jadi itu sebabnya saya ajak Bapak Ibu untuk bergabung, segera saja bergabung bersama kami di Winner Stocks Indonesia. Sekarang momen yang tepat menurut saya. Karena kita ketahui bersama bahwa ini sudah di akhir bulan Juni nih ya. Bulan Juni ini adalah akhir kuartal kedua. Jadi kita melihat Indonesia di kuartal ketiga, kuartal keempatnya akan bagaimana nih, kita lihat nih. Dan saya melihat Juni ini potensi untuk bagus tuh cukup besar. Ya, bulan yang untuk berpotensi untuk membaik ya, market Indonesia membaik. Dengan catatan kita kasih garis bawah, dengan catatan bahwa COVID-19 berhasil kita kendalikan dan program vaksinasi juga berjalan dengan baik ya. Nah, itu saya melihat optimisme pasar cukup besar dan kita bisa melihat IHSG di bulan Juni ini akan ditutup dengan baik ya. Kalau IHSG Juni ini tutup dengan baik, diikuti dengan Juli, bulan Juli juga masih akan oke. Wow. Saya cukup optimis IHSG mungkin by end of the year bisa terbang ya. Ya, jangan tunda-tunda lagi, segera bergabung bersama kami dan apa saja yang Bapak Ibu dapatkan jika bergabung bersama Winner Stocks Indonesia. Saksikan video yang satu ini.
Ya, itu tadi videonya. Jika Bapak Ibu bergabung bersama kami Winner Stocks Indonesia, Bapak Ibu akan dapatkan fasilitas ya, grup mentoring, akan dapatkan alert, akan dapatkan rekomendasi, akan dapatkan chart yang powerful. Chart yang tadi saya tunjukkan ke Bapak Ibu lewat bot chart. Nanti Bapak Ibu bisa request di Telegram untuk melihat, untuk mendapatkan chart dari Winner Stocks yang begitu powerful. Lalu Bapak Ibu akan dapatkan fasilitas website, di mana di dalam website tersebut ada materi pembelajaran kami yang berjumlah lebih dari 30 video, lalu ada market review dan market summary yang kita buat setiap hari, market summary, dan ulasan saham. Video ulasan saham juga saya buat tiap hari. Dan oke, saya lupa. Kita ulas sektoralnya dulu ya, bagaimana dengan sektor kita, dengan sektoralnya Indonesia ya, untuk ke depan bagaimana. Sekalian kita ulas beberapa waktu ini bagaimana dengan sektor IHSG. Untuk sektor saya harus hilangin satu garis ini karena itu adalah garis yang panjang, sedangkan data sektor kita belum cukup panjang, baru mentok di Skyline medium term karena datanya masih pendek, masih singkat. Dan kita bisa lihat bahwa sektor basic lagi koreksi ya, itu kita lihat mungkin dia akan nutup gap dengan support di bottom selendang untuk kemudian dia lanjut naik lagi. Ya pada dasarnya jangka pendek dia masih oke sih. Berharap dia bisa di atas Skyline. Kalau dia bisa di atas Skyline, wow itu keren banget. Berarti dia secara jangka menengah sudah tidak downtrend. Kemudian sektor transportasi. Transportasi ini lagi koreksi, lagi kurang bagus. Dia lagi nguji support, juga berharap dia bisa segera mantul lagi untuk balik ke jalur uptrendnya, ya jalur transportasi ini. Sektor transportasi. Kemudian sektor finance. Finance juga lagi nguji support. Dalam trend up-nya dia lagi akan menguji tren jangka menengahnya ini, Skyline-nya. Tapi saya lihat ke depannya kalau IHSG rebound, ini juga ikut rebound karena ini memang market cap. Jadi saya lihat potensi untuk buy on weakness cukup terbuka lebar. Kita melihat ada support di Skyline dan support di selendang ini. Jadi silakan cermati sektor finance untuk buy on weakness. Dan wow, ini dia IDX Tekno. Tadi sudah saya bilang ya, saya sudah rekomendasi IDX Tekno. Sektor ini sudah beberapa waktu sebelumnya, silakan Bapak Ibu nonton lagi market review saya untuk melihat rekomendasi saya. Ini karena kita buat video market review itu kan ada rekam jejaknya, silakan Bapak Ibu lihat lagi ya. Dan energi, ya sektor energi lagi sideways rupanya, sekarang lagi nguji Skyline. Dalam beberapa waktu ke depan potensial rebound karena dia udah lagi di support. Kita pantau aja. Properti masih belum oke ya, walaupun kemarin saya sempat bilang, waduh ini kayaknya udah mulai rebound, tapi ternyata dia turun lagi nguji support lagi, bottom. Jadi belum oke, bahaya, hati-hati ya. Jadi yang belanja, yang koleksi saham-saham properti, kalau sudah kena support, kalau sudah jebol support dan sudah harus cut loss aja, jangan ditahan-tahan. Kalau memang mau hold, spekulatif buy, mungkin juga sekarang adalah waktunya. Nah, tapi ketika kalau sektoral ini jebol lagi, bikin lower low, saya bilang jualan ya. Wow, ini consumer cyclical juga naik luar biasa ya. Ini sekarang Bapak Ibu cermati, silakan cari saham ini yang ketika dia sideways, kemarin sudah bilang dia sideways, dan kalau dia breakout keren banget, dan dia udah breakout ini ya. Silakan cermati sektor ini. Dan sektor industri juga nguji support ya. Kita berharap ini akan bisa rebound juga segera. Consumer non-cyclicals juga lagi nguji support, ya, support jangka pendek. Kalau dia bisa kembali di atas Skyline, berarti dia sudah kembali uptrend di atas tren jangka menengahnya dan potensial untuk naik lagi, cukup besar. Dan sektor healthcare, wow, ini kalau bisa breakout keren, ya, kalau bisa breakout. Silakan cermati Bapak Ibu emiten-emiten yang masuk dalam kategori sektor ini. Infrastruktur, ya sektor infrastruktur juga bagus banget. Ini kalau lihat chartnya, ini mirip banget sama Telkom. Jadi Bapak Ibu silakan cermati emiten Telkom ya. Jadi ya ada beberapa sektor tadi yang menarik, masih bagus banget. Healthcare, jika breakout silakan Bapak Ibu beli.
infrastruktur silakan untuk diperhatikan. Terus tekno yang pasti masih akan uptrend, strong uptrend, dan yang lain-lain buy on weakness ya. Ada finance buy on weakness, industri buy on weakness. Oh, satu lagi, consumer cyclicals juga breakout. Terus kemudian yang buy on weakness juga consumer non cyclicals. Silakan cermati sektor-sektor tersebut dan cari saham-sahamnya yang Bapak Ibu rasa oke untuk dicermati, untuk bisa mendatangkan profit dan nyaman di hati. Ingat, kita trading saham itu sama dengan kita dengan berinvestasi. Jadi pastikan Bapak Ibu ketika beli saham ini, pastikan kita dengan mindset yang benar. Bukan gambling, bukan ikut-ikutan, dan bukan tanya sana-sini. Tapi kita melakukan riset. Atau setidaknya Bapak Ibu sudah tergabung di dalam satu komunitas yang baik juga ya. Di dalamnya bisa bahas emiten, bedah emiten, nah itu juga boleh digunakan. Oke, sampai di sini dulu market review ulasan mengenai MNC ya, apa dengan MNC ya. Saya tadi sudah sempat kasih chart ya, cukup detail. Itu chart winner stocks, itu jadi clue buat Bapak Ibu kira-kira MNC akan kemana. Oke, ya itu saja dari kami. Besar harapan kami, Bapak Ibu, kita tunggu untuk bergabung bersama Winner Stocks Indonesia dan keluarga besar Winner Stocks Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan stay safe semua, tetap aman, dan selalu jaga kesehatan dan dalam perlindungan yang Maha Kuasa, terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Happy profit, sampai jumpa. God bless.